الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام تحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang dimuliakan oleh Allah, menyambung fase istiqomah. Beberapa ayat yang lalu kita pelajari, kita temui di surah Fussilat ayat 30, juga di surah Al-Ahqaf ayat 12 dan 13. Hari ini menyambung beberapa hadis bagi Rasul Muhammad SAW tentang istiqomah. Yang pertama, wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah summastaqim rawahu Muslim. Dari Abu Amr, namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya kalimat yang menyimpulkan pengertian Islam, sehingga saya tidak memerlukan lagi bertanya kepada seorang pun selain engkau. Jawab Nabi, qul amantu billah summastaqim. Katakan, aku percaya kepada Allah, kemudian tetap istiqomah, disiplin diri terhadap pengakuan tersebut. Rawahu Imam Muslim. Hadis yang pertama ini beri gambaran, juga memberi pelajaran kepada kita bahwa perkara yang nomor satu itu adalah iman. Iman yang nomor satu adalah iman kepada Allah, disertai dan diiringi dengan rukun iman yang berikutnya, beriman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Supaya hidup kita ini sentiasa merasa sebagai hamba di sisi Allah, kita harus selalu mengulang-ulang penyaksian kita terhadap Allah dan penyaksian kita terhadap utusan Allah, yaitu pengulangan dua kalimat syahadah, khususnya saat kita sholat. Subuh dengan satu tasyahud, dua zuhur dengan dua tasyahud, tiga asar dengan dua tasyahud, empat maghrib dua tasyahud, isya dua tasyahud. Di tasyahud awal kita juga menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan sunnah untuk mengisyaratkan jari telunjuk dilepaskan atau diangkat. Jika kita hitung dalam sholat fardu, kita bersyahadat subuh 1, zuhur 2, asar 2.
maghrib 2, isya 2, 9 kali bersyahadat. Mengulangi penyaksian kita terhadap Allah bahwa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Itu dalam sholat. Di luar sholatnya pula, dalam zikir, La ilaha illallah, atau dalam rangkaian tasbih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kata-kata atau kalimat yang mengingatkan kita beriman kepada Allah, penyaksian kita beriman kepada Allah, dinyatakan dalam kehidupan supaya selalu duduk sebagai hamba Allah. Di mana saja dan kapan saja. Di mana berarti hubungannya dengan tempat, kapan atau bila-bila saja berarti hubungannya dengan waktu. Sebagaimana saat ini kita bertempat di mana kita berada. Dan kita berada di akhir bulan Sya'ban, yang insya Allah semoga semua panjang umur petang ini kita akan memasuki suasana baru di dalam bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Di mana saja dan kapan saja kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah. Suasana akan bertukar. Kadang kita susah, kadang kita senang. Tuhan saat kita susah Allah, saat senang juga Allah. Hanya pengaruhnya saat senangnya seseorang dengan pemberian Allah itu kadang lupa Allah. Bila sudah lupa, ya, kadang kealpaannya itu menjadikan ia lupa dengan syariat Allah. Hinggalah ada keberanian untuk melanggar perintah Allah. Maka oleh baginda Rasul, Qul amantu billah summastaqim. Ya, katakan kamu beriman kepada Allah. Sebagaimana doa waktu pagi, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amanna billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita menyatakan dan memperbaharui iman kita dalam doa, dalam munajat kita, amanna billahi rabba, kami beriman kepada Allah Tuhan kami. Dan dinyatakan summastaqim, kemudian istiqomah. Nah, arti istiqomah ini berbagai-bagai versi dalam mengartikan. Ada yang mengartikan istiqomah itu berterusan. Nah, perkara yang pertama adalah iman kita kepada Allah itu harus berterusan. Suasana berubah, imannya semoga tidak berubah. Suasana berubah, Tuhannya tidak berubah. Bahkan Allah selalu mengulang tentang akhirat. Dalam suratul Fatihah, Allah mengingatkan tentang Tuhannya akhirat adalah Allah dalam ayat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu berpanjangan dan tidak ada satu keadaan pun yang tidak bertuhankan Allah. Maka kadang ada orang yang secara lahiriahnya itu melakukan kederhakaan, tapi di hatinya tetap bertuhankan Allah. Ya. Nah, di situ muslimin dan muslimah ada kelompok yang disebut fasik, ada kelompok yang disebut sebagai munafik, karena antara yang dilakukan dengan yang di hatinya beda, antara yang diucapkan dengan yang di hatinya berbeda. Nah, untuk menselarikan antara yang di hatinya dengan dalam perbuatannya, hadis ini memudahkan katakan dan yakini dan berterusan keyakinan itu.
tentang manusia. Minta maaf, saya contoh, kita berada dalam cuaca panas, tubuh badan kita pun akan terasa panas. Kita berada dalam cuaca sejuk, badan kita pun akan terpengaruh dengan cuaca sejuk. Tapi insya Allah ia tidak mempengaruhi ke hati kita. Maka susah itu, muslimin muslimah, jika kita betul-betul mengkaji dalam diri kita, ia terletak pada sesuatu, saya ralat, penyebab kita susah itu terletak di zahir kita. Karena Allah itu tidak menyusahkan. Hatinya seorang hamba yang beriman kepada Allah, hatinya akan selalu tenang. Walaupun fisiknya mengalami perubahan yang menyebabkan sakit ataupun menyebabkan susah, tapi tidak terlalu menembus ke hatinya karena di hatinya selalu amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan berpanjangan iman itu sampai bila-bila. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasajjidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa baginda Rasul bersabda, bersedang-sedang sajalah kamu dan tetapkanlah dalam beramal. Ketahuilah olehmu bahwa tak seorang pun dapat selamat hanya semata-mata bergantung kepada amal perbuatannya. Sahabat pun bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak pula saya, kecuali jika Allah meliputi saya dengan rahmat dan kurnia-Nya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengertian dalam hadis ini supaya kita itu tidak berlebih-lebihan dalam beramal dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab yang penting bukan banyaknya, tapi tepat atau berterusan dan ikhlasnya seseorang itu dalam beramal, continue ataupun berpanjangan. Jadi hadis ini baginda Rasul mengingatkan kadar kemampuan manusia dalam beramal. Karena kemampuan dalam beramal itu merupakan jalan manusia untuk membuktikan sebagai hamba Allah. Contoh, kemampuan untuk mengangkat barang dengan usia akan berbeza kemampuannya. Itu dari segi fisik. Begitu juga dari segi pemikiran. Berbeza atau bertambah umurnya, berbeza pula cara berpikir dan menyimpulkan. Nanti turun kepada rasa. Dalam rasa juga seperti itu. Orang yang peka pada perasaannya, ia akan merasakan perbezaan apa yang dirasakan dalam hidupnya. Nah, perbezaan ini manusia tidak disuruh sama rata dalam melaksanakan perintah Tuhannya. Walaupun hukumnya wajib. Sebagaimana sholatnya orang sehat dengan sholatnya orang sakit. Sebagaimana zakatnya orang kaya dengan zakatnya orang yang sederhana. Sebagaimana kekuatan sedekah bagi orang yang kaya dan kekuatan sedekah bagi
bagi orang yang sederhana. Nah, perbezaan ini baginda Rasul mengingatkan qoribu wa syaddidu, sedang-sedang saja. Tapi berterusan wa syaddidu. Mungkin di peringkat awalnya bukan dari nominal ataupun jumlah, karena mengedepankan istiqomah. Tapi di peringkat berikutnya, setelah ia dapat berterusan, ia tingkatkan jumlahnya. Dan itu bukan lagi karena keterpaksaan. Itu adalah karena kerelaan. Itu adalah karena keikhlasan. Maka baginda Rasul pun mengingatkan bahwa annahu la yanju ahadun minkum bi amalih, orang itu tidak akan selamat hanya semata-mata bergantung dengan amalnya. Coba sama-sama kita bayangkan, umur 80 tahun. Surga itu panjangnya tidak berakhiran. Jika 80 tahun digunakan untuk beramal, kemudian amal 80 tahun itu dibalas 80 tahun di surga. Sedangkan surga itu berpanjangan. Setelah itu hendak kemana? Setelah itu apa yang kita perlukan? Bukan lagi balasan amal. Tapi yang diperlukan adalah illa ayyataghammaniyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Yang diperlukan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kurnianya. Oleh itu, jamaah Riyadhus Shalihin, insya Allah jalan mudahnya untuk berbicara dan untuk dilaksanakan adalah syukur di setiap keadaan. Ya, sekali lagi syukur di setiap keadaan. Agar supaya saat kita buat kebaikan, itu yang meliputi kita adalah rasa terima kasih kita kepada Allah yang memberi kesempatan, kekuatan, kemampuan untuk berbuat kebaikan. Dan di situ akan bertambah pula pemberian Allah bagi orang yang bersyukur. Esok boleh lagi buat, syukur lagi. Boleh buat lagi, syukur lagi. Boleh buat baik lagi, syukur lagi. Otomatis. Disitulah akan muncul yang namanya istiqomah. Disitulah yang akan muncul seseorang tidak bergantung dengan amalnya, tapi bergantung dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang bab yang berikutnya, ya, untuk istiqomah hanya berdua hadis. Kita akan teruskan fasal yang baru tentang memperhatikan kebesaran makhluk Allah. Dan juga memperhatikan kerusakan dunia di samping suasana di akhirat. Serta kecuaian diri dan membiasakan tetap lurus istiqomah. Diawali dengan ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Qul innama a'izukum biwahidah antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkar. Allah berfirman, Qul, katakan, innama a'izukum biwahidah, saya hanya menasihatkan kepada kamu dengan satu, yaitu antakumu lillah, tunaikan kewajiban kamu terhadap Allah. Masna, baik berdua, wa furada, ataupun sendirian. Summa tatafakkaru, kemudian kamu perhatikan. Jamaah Riyadhus Shalihin rahimakumullah, menasihatkan kepada diri untuk sentiasa merasa bersama Allah, baik bersama orang lain maupun sendirian. Nah, ini merupakan kenyataan dalam mempraktekkan al-ihsan. Peringkat di atas Islam dan iman adalah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seakan-akan melihat Allah, tapi jika tidak mampu demikian, percayalah Allah Ta'ala melihat kamu.
Maka saat seseorang menjalani hidupnya seperti kita hari ini, kita harus melatih diri kita bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Dan tidak sesaat pun terhalang penglihatan Allah kepada hambanya. Maka bagi Allah tidak ada jauh, tidak ada dekat. Semuanya dekat. Manusia yang merasakan ada jauh, ada dekat. Karena ada perhitungan jarak. Namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Nah, peringkat ihsan ini merasakan itu. Merasakan bersama Allah, ditolong Allah, dikasihi oleh Allah saat dia sendiri maupun saat bersama dengan orang lain. Summa tatafakkaru, kemudian kamu perhatikan. Artinya kita disuruh untuk belajar, untuk analisa, untuk menemukan jawabannya. Dan setiap pergerakan yang ada pada diri kita mampu dalam pergerakan, berarti di situ ada Allah. Supaya tidak mengelirukan, di situ ada pertolongan Allah. Ya. Kita menggunakan anggota kita yang mana saja, di situ ada pertolongan Allah. Bertemunya beberapa aktiviti yang dapat dilakukan oleh anggota dan sememangnya seperti mengaji ini kita bukan hanya menggunakan mata saja, tapi juga menggunakan anggota lain, bahkan seluruh anggota ikut mengaji. Karena saat kita duduk, kita perlukan tubuh badan kita untuk menopang kita saat duduk. Maka muslimin dan muslimah, summa tatafakkaru, fikir yang jernih bahwa ternyata memang benar tidak ada yang dari diri kita. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat itu menguasai seseorang, kemudian ia dapat beramal, yang dirasakan bukan dirinya, tapi yang dirasakan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah itulah yang dinamakan antakumulillah masna, sendiri maupun bersama orang lain, dia tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Yang artinya, sungguh dalam kejadian langit dan bumi dan silih bergantinya malam dengan siang, cukup menjadi bukti kebesaran kekuasaan Allah bagi orang yang sehat dan sempurna akal pikiran, yaitu mereka yang selalu ingat atau sadar berzikir kepada Allah, baik di waktu berdiri atau duduk atau baring, dan memperhatikan benar-benar kejadian langit dan bumi sehingga mengucapkan, ya Tuhan kami, Engkau tiada menjadikan kesemuanya itu sia-sia belaka. Maha suci Engkau dari segala kekurangan-kekurangan dan kerendahan maupun permainan. Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Letak mahalus syahid ataupun pokok dalam pembahasannya di sini adalah terletak pada yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah Ta'ala itu tidak dibatasi waktu, tempat, dan keadaan. Boleh saat berdiri, boleh duduk, boleh baring. Karena memang manusia dengan sifat kemanusiaannya itu memerlukan tiga pergerakan ini. Pergerakan berdiri itu meliputi berjalan, berlari. Kegiatan duduk meliputi duduk bawah, duduk atas kursi, mana-mana yang Allah Ta'ala jadikan kita itu boleh duduk. Ya. Dan Allah Ta'ala memang menyiapkan, ya, andaikan kita itu tidak ada bantal untuk duduk, Allah sudah buatkan bantal yang
alami. Itu desainer Allah. Allah sudah mendesain manusia sedemikian rupa. Ketika duduk supaya selesa tubuh badan diatur oleh Allah Ta'ala bentuknya. Untuk menambah selesa manusia dengan akalnya buat kursi yang ada busanya, buat kursi yang empuk ya. Supaya lebih selesa. Nah, dalam waktu yang sama pula kita yang sekarang ini sedang belajar bukan hanya untuk meraih ilmu yang kita belajar, tapi juga untuk kita muhasabah, merenung, berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang itu berdiri, duduk, dan baring. Ketika keadaan tidak menghalang orang itu untuk tetap ingat Allah. Nah, hubungannya dengan istiqomah apa? Hubungannya dengan istiqomah adalah keadaan tidak mengubah istiqomah. Oleh itu, muslimin dan muslimah, istiqomah yang paling utama dan yang pertama adalah menuhankan Allah selama-lamanya. Istiqomah. Tidak terpedaya dengan alam ciptaan karena selalu dan sudah ada ikatan secara rohani dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Juga ayat tersebut diteruskan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ia berpikir ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan di bumi. Tentu ini sebatas kemampuan manusia untuk berpikir. Dari kemampuan manusia untuk berpikir itu terbatas, maka apa yang dia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, lengkap ayatnya. Maha suci, wahai Tuhan kami, tidak ada yang kau jadikan semua itu sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan-kebaikannya. Nah, kebaikan-kebaikan itulah yang akan dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk menemukan Allah Tuhan yang Maha Baik. Ayat berikutnya dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ila samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Di surah Al-Ghasyiyah ayatnya agak pendek-pendek. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bentuk unta bagaimana dijadikannya? Wa ila samai kayfa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kayfa nusibat, dan bumi bagaimana didatarkan. Wa ilal ardi kayfa sulihat fadzakir, maka berikanlah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya tugasmu hanya mengingatkan, engkau diutus itu hanya sebagai juru nasihat. Ini dalam surah Al-Ghasyiyah. Nah, B B B B ya, maaf sebentar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ciptaan Allah yang diingatkan supaya kita perhatikan. Berupa unta. Karena ini hubungan dengan manusia dalam bentuk kendaraan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ciptaan Allah yang berupa langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ciptaan Allah yang berupa gunung. Wa ilal ardi kaifa sudihat, ciptaan Allah yang berupa bumi. Kemudian kita diingatkan, fadzakir, berikan peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah seorang pemberi peringatan.
hubungannya dengan alam ciptaan supaya kita selalu menuhankan Allah dalam setiap keadaan adalah setiap alam ciptaan jangan diputus hubungannya dengan Allah. Sebaliknya, semua alam ciptaan hubungkan dengan Allah. Adanya apa saja, puan-puan masak ayam atau ikan, hubungkan dengan Allah. Sebatas mana kita mampu berpikir tentang alam ciptaan, sebesar itu pula akan menuntun kita kepada Allah Tuhan yang Maha Menciptakan. Dan pastinya setiap alam ciptaan kita akan bertambah kagum dengan Allah Ta'ala. Kehebatannya Allah Ta'ala di sebalik alam ciptaan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Nah, kekaguman terhadap Allah, kekaguman terhadap kehebatan Allah akan menuntun manusia untuk istiqomah sebagai hamba Allah. Ia tidak akan mencari-cari Tuhan lagi. Cukuplah Tuhanku adalah Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup. Karena Tuhanku hebat. Tidak ada Tuhan lagi. Tuhanku Maha Kuasa, tidak ada Tuhan lagi. Disitulah hubungan makhluk mengingatkan kepada kita untuk tetap menuhankan Allah dan istiqomah bertuhankan Allah. Firman Allah Ta'ala berikutnya di dalam surah Muhammad, wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka bepergian di atas bumi untuk memperhatikan bayan zulu? Ada ayat yang seperti ini di beberapa surah, termasuk surah Yusuf, Al-Hajj, surah Maryam, juga surah Muhammad. Sebagaimana juga telah tersebut dalam hadis yang lalu, seorang yang sempurna akal fikiran, yaitu yang mengoreksi dan memperhitungkan untung rugi dirinya, dunia dan juga akhirat. Nah, muslimin dan muslimah rahimakumullah, Allah beri kita kaki, Allah suruh kita jalan. Adil namanya. Bagaimana akan disuruh kita berjalan jika kita tidak diberikan alat untuk berjalan? Allah kasih kita alat untuk berjalan, Allah suruh kita berjalan. Di sebalik perjalanan, menemukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh menyambungkan ingatan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Dan muslimin muslimah, era digital seperti ini, ya, perjalanan puan-puan, tuan-tuan bukan dengan fisik saja. Kadang kita melihat live, ya, entah itu di Mekah, Madinah, atau live majelis ilmu dan juga pengajian, ataupun melihat live dalam bentuk kejadian alam dan lain-lain. Kita keberadaannya berada di satu tempat, tapi layar kaca, layar TV, ya, menunjukkan banyak kejadian-kejadian yang boleh dijadikan pelajaran dan boleh dijadikan sebagai media penyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun kita lihat di kaca TV, kalau sesuatu yang kita lihat itu mengagumkan, kita pun akan mengatakan Masya Allah. Kalau menyedihkan, kita pun akan kata Subhanallah. Kalau kematian, kita pun akan katakan Innalillah. Walaupun itu adalah di layar kaca TV kita ataupun di handphone kita. Karena semuanya itu adalah mewakilkan kita melihat ciptaan dan kekuasaan dari kuasa Allah Ta'ala yang dibentangkan. Demikian untuk fasal kebesaran makhluk Allah. Fasal yang baru lagi tentang berlomba-lomba dalam menganjurkan kebaikan dan mengerjakannya dengan tiada ragu-ragu. Diawali dengan surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, Al-Baqarah ayat 148 dan Al-Maidah ayat 51 dengan lafaz yang sama, yaitu
fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Hubungan kita dengan sesama dalam berlomba-lomba itu kadang terjadi tidak niat menyakitkan, tapi menyakitkan. Karena orang yang kalah, sifat manusianya pasti kecewa. Orang yang menang, sifat manusianya pasti gembira. Sedangkan fastabiqul khairat itu pasti kompetisi, ada lawannya. Namun, niat seseorang dalam fastabiqul khairat inilah yang akan menjadi gambaran atau menjadi acuan. Niatnya lillah, endingnya atau akhirnya adalah lillah. Niatnya karena selain Allah, maka endingnya adalah selain Allah. Sama-sama buat baik itu kadang-kadang bertengkar. Sama-sama buat baik kadang-kadang bermasam muka. Kenapa boleh terjadi demikian? Padahal sama-sama sedang melakukan kebaikan. Ya karena sifat manusia terpedaya dengan nafsu dan syaitannya. Maka kuatkan tujuan dan cita-cita dengan niat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hati kita akan lepas dari persoalan dan permasalahan, dan luasnya hati itu dapat menyikapi keadaan dengan ketenangan. Ayat berikutnya surah Ali Imran ayat 133, wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah menuju pengampunan Tuhan dan surga yang selebar langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa atau orang yang pandai menjaga diri. Ayat ini sering kita dengar. Ada ayat wasari'u, ada ayat sabiku. Yang maf'ulnya berdekatan artinya. Sari'u bersegeralah. Sabiku juga bersegeralah. Perhatikan ayat ini, kesegeraan yang diperintahkan itu arahnya kemana? Ila maghfiratin, kepada pengampunan. Siapapun di antara kita dalam melakukan kebaikan itu pasti tidak sempurna. Siapapun di antara kita melakukan kebaikan pasti ada cacat celanya. Untuk betul-betul baik amal yang kita lakukan, kita perlu pengampunan. Yang ada cacat celanya itu semoga dimaafkan oleh Allah. Contoh amalan E, ya, amalan E. Itu nilai baiknya dalam amalan E itu 70. Berarti cacatnya itu 30%. Cacat yang 30% itu semoga dimaafkan oleh Allah. Orang dapat mengerjakan sholat bagus, tapi tidak semua sholat yang dilakukan itu 100% ikhlas karena Allah, khusyuk karena Allah. Karena yang dikatakan khusyuk itu seseorang tidak memikirkan apa-apa kecuali yang dipikir adalah perbuatannya di dalam sholatnya. Dan itu sulit. Ya. Walaupun sulit, insya Allah akan jadi mudah dengan disertai memahami arti dan tujuan makna dalam sholat itu sendiri. Ya. Jika silap dalam sholat itu 30%, baiknya 70%. Andaikan dihadapkan kepada Allah Ta'ala dengan cacat, sedangkan Allah itu Tuhan yang maha sempurna, tidak terima melainkan kebaikan-kebaikan. Berarti yang cacat itu perlu pengampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin. Itu baru contoh sholat. Contoh tanggung jawab kita kepada murid, bagi guru. Tanggung jawab kita kepada keluarga, bagi ayah dan ibu. Tanggung jawab kita kepada orang tua, bagi kita sebagai seorang anak. Ya. Itu untuk mencapai kesempurnaan khidmatnya ataupun baktinya kepada yang berada bawah jagaan dan tanggung jawab kita. Ketidaksempurnaannya itu kita diingatkan untuk banyak
bersegera dalam meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan juga bersegera untuk berjalan berlari menuju kepada jannah, kepada surga. Karena lambang rahmat Allah Ta'ala adalah surga. Lambang murkanya Allah adalah neraka. Di akhirat ada dua, surga dan juga neraka. Surga tempatnya kenikmatan, neraka tempatnya siksaan. Bersegera untuk meraih jalan menuju ke surga. Dan Allah Ta'ala berikan kesemangatan dengan menggambarkan ataupun menjelaskan surga itu arduas samawati luasnya seluas atau selebar langit dan bumi. Andaikan kita tidak mampu untuk membayangkan karena kita punya bayangan itu terbatas, ya, cukup kita menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Yang jelas, Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kita selalu membenarkan Al-Quran dan kita selalu menyaksikan kebenaran Al-Quran. Di akhir ayat tersebut, uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak redha. Diteruskan dengan hadis-hadis baginda. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis sholihat fatakunu fitanun qad qati'il lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah melakukan amal soleh sebab akan terjadi fitnah besar bagaimana gelap malam. Sebagaimana gelap malam yang sangat gulita. Ketika itu seorang mukmin pada pagi hari tiba-tiba pula sore hari berbalik kafir. Dan pada sore hari mukmin tiba-tiba ada hari, tiba-tiba pada pagi hari kafir menukar agama karena sedikit keuntungan dunia dan yang sederhana. Riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Badiru bil a'malis sholih. Badiru juga diartikan ya, segera. Sari'u, segera dengan berlari. Sabiku juga demikian. Nah, hadis ini badiru bil a'malis sholihah, bersegera. Bersegeralah melakukan amal-amal soleh. Nah, arti bersegera di sini orang yang pandai memanfaatkan peluang, orang yang cerdas membaca keadaan, sehingga hasil bacaannya itu keadaan yang dihadapi dan dilalui diformat untuk mendapatkan kelipatan ganjaran dan juga pahala. Timbullah rasa berani. Saat sudah timbul rasa berani, keberaniannya inilah bajiru bil a'malis sholihat, segera melakukan amal kebaikan karena fasatakunu fitanun qati'il lailil muslimi. Akan terjadi fitnah besar bagaikan gelapnya malam tiba-tiba pada seorang sore hari berbalik kafir pada sore hari mukmin dan sebaliknya. Nah, muslimin dan muslimah, kalau perubahan itu riskan terjadi, pagi mukmin sore boleh kafir ataupun sebaliknya, paginya masih kafir sorenya boleh mukmin. Ini
mengingatkan, mengajar kepada kita dalam muhasabah untuk menemukan bahwa setiap sesuatu itu ada hubungannya dengan Allah dan tidak putus hubungan dengan Allah. Dalam amal apapun, baik itu kecil dalam pandangan orang melihat maupun besar dalam pandangan orang melihat, nilai yang sebenarnya adalah pada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dalam berlomba-lomba melakukan amal kebaikan, khususnya akan berada dalam bulan Ramadan, itu hari saya sampaikan ya, untuk diri saya sendiri dan muslim-muslimah yang hubungannya dengan Al-Quran, mengawali dengan semangat di malam ini juzuk 1. Yang bacaan kita sebelumnya kita kasih tanda supaya semangat. Esok ya, waktunya longgar, juzuk 2, juzuk 3, padahal puasa belum sampai 1 hari. Ini menunjukkan bahwa semangatnya itu selalu mempersiapkan dirinya untuk melakukan apa yang direncanakan. Hadis yang kedua, an Abi Sarwa'ata bikasris sin sirwa'ata al-muhmalati wa fathiyah Uqbata bin al-Haris radhiyallahu anhu qala shallaitu wa ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil madinati al-asra fa sallama summa qama musri'an fatakhatta wa qabas an-nasi ila ba'di hujuri nisa'ihi fa fazi'an nasu min sur'atin fa kharaja alaihim fara'annahum qad ajibu min sur'atihi فقال ذكرت شيئا من جبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بإسمته. Dari Abu Sarwan, ada yang membaca Sirwan, Sirwa'ah, ada yang membaca Sarwa'ah. Namanya asalnya adalah Uqbah bin Al-Haris. Beliau berkata, Sallaitu wara'an Nabi SAW bil Madinata al-Asra. Saya sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Summa qama fasallama summa qama musri'an. Kemudian Nabi bangun, segera bangun melangkahi barisan-barisan orang menuju ke bilik salah satu istrinya, sehingga menggeliksahkan orang jadi gelisah. Tentang keburu-burunya Nabi itu, kemudian sebentar Nabi kembali, dan ketika mengetahui bahwa sahabat-sahabat gelisah melihat kejadian Nabi itu, ia berkata, saya teringat sepotong emas, maka saya khawatir kalau itu nanti menahan saya. Karena itu segera saya suruh membagi-bagikannya. Riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, saya tadi meninggalkan sepotong emas, maka saya khawatir kalau sampai malam ini di tempat saya. Demikian contoh dari Rasulullah, seorang harus memikirkan apa yang akan melambatkan masuknya ke dalam surga untuk menghadapi hisab kekayaan yang ada padanya. Jamaah pengajian kita Riyadhus Shalihin rahimakumullah. Tanpa paksaannya, bersegera itu bukan dipaksa. Kalau bersegera itu dipaksa, itu akan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau bersegera itu atas ketelusan, atas kesadaran, maka beratnya berjalan maupun rintangan saat bersegera untuk melakukan kebaikan, ia tetap semangat. Ya, ia tetap berusaha untuk sampai kepada apa yang diusahakannya. Dan selalu berharap kepada Allah dengan pertolongannya. Karena ada hubungannya, tujuan segala amal adalah kepada Allah. Dan mampunya seseorang beramal itu pula adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang baru saja kita baca itu adalah cerita tentang baginda Rasul.
menyimpan harta atau menyimpan kekayaannya berupa emas. Selesai sholat, beliau teringat terus ditinggalkan tempat sholatnya dan kemudian mengambil barang itu untuk disedekahkan. Karena tidak menginginkan harta benda itu boleh menjadi pemberat ataupun memperlambat masuknya seseorang ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadi summa qatala hatta qutila. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, pada hari perang Uhud ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana pendapatmu kalau saya terbunuh dalam perang ini? Jawab Nabi, di surga. Maka segera orang itu membuang beberapa biji kurma yang masih tersisa di tangannya dan sedang dimakan. Kemudian ia menuju berperang sehingga terbunuh mati. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain ia berkata, sungguh lama kalau saya menunggu habisnya kurma ini. Muslimin dan muslimah, kita pula dalam menyikapi hidup kadang ada keinginan cepat selesai, cepat sampai, ya. Cepat sampai kepada tujuan. Harus kita tekan minyaknya untuk menambah kelajuan. Harus kita potong kereta depan kita karena kereta itu lambat, kita ingin cepat kita potong. Supaya kita cepat sampai kepada yang kita inginkan. Begitulah pula tanamkan rasa cinta kepada Allah dan semoga Allah menganugerahkan rasa cinta kita kepadanya. Maka kita akan mempersembahkan hidup kita ini kepada Allah dan dengan tidak melepaskan peluang, ya, tidak melepaskan peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana peluang Ramadan, ya, peluang bersedekah, peluang berbagi bacaan buka puasa, peluang untuk baca Quran dan peluang-peluang yang lainnya. Sampai di tahun lepas saya pinjam bahasa kemaruk. Kemaruk itu semua ingin dilakukan. Ya. Tentang ikhlasnya, itu nanti pertolongan dari Allah. Permulaan dalam beramal adalah kita. Maksud saya, Allah sudah kasih kekuatan. Permulaan untuk memudahkan adalah terserah kepada kita. Sebagaimana jam ini atau waktu ini, terserah ke kita mau mengaji ataupun mau pergi belanja ke pasar atau yang lain. Ya, mungkin sebagian dari puan-puan sudah pergi belanja pagi tadi ke pasar untuk persiapan Ramadan dan lain-lain. Semuanya itu akan terhitung dan ternilai sebagai ibadah karena natijahnya tujuan dari semua itu adalah untuk ibadah kita kepada Allah, untuk memudahkan puan-puan selaku ibu rumah tangga supaya menyiapkan makan sahur dan berbuka nanti tidaklah harus ke sana kemari karena sudah disiapkan awal-awal terlebih dahulu. Demikian. Kemudian yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus shadaqati a'dhamu ajran? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wala tumhil hatta idza balagatil hulqumah qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin kada muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, seorang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, sedekah yang manakah yang lebih besar pahalanya? Jawab Nabi, bersedekah dalam keadaan sehat, yakni sekarang. Dan amat sayang, dalam keadaan amat sayang kepada harta, masih takut miskin dan mengharap kekayaan. Dan jangan menunda-nunda sehingga apabila roh atau nyawa sudah sampai di terongkongan, sudah hampir mati, lalu berwasiat untuk fulan sekian, untuk fulana sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Dalam hadis ini
Tuan-tuan, puan-puan, dan para jemaah sekalian, hubungannya dengan rasa, semakin berat rasanya untuk kita melakukan kebaikan, atau semakin berat rasa kita untuk mengeluarkan harta, yakni sedekah. Saat itu kata baginda adalah waktu atau sodakoh yang akzam, yang lebih besar pahalanya, akzamu ajran. Saat hati itu rasa sayang, saat perasaan takut miskin jika disedekahkan, maka pada saat itu nilai sodakohnya adalah as-sodakoti akzamu ajran, sodakoh yang pahalanya nilainya tinggi dan juga besar di sisi Allah. Untuk pagi hari ini saya cukupkan di hadis yang keempat. Insya Allah yang akan datang kita akan teruskan di hadis yang kelima. Dan sekali lagi saya secara lisan menyampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan, selamat menyambut dan beribadah di dalam bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga semuanya panjang umur, sehat jasmani rohani, dan berpeluang untuk memperbanyakkan amal, karena memperbanyakkan amal adalah jalan untuk memperbanyak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa yang diajarkan oleh baginda Rasul untuk menghidupkan malam Ramadan ataupun untuk mengisikan Ramadan, baik itu kebaikan yang berhubungan dengan Allah maupun kebaikan yang berhubungan dengan sesama manusia. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an barakah. Allahumma atina bi nurika ilaika wa aqimna bis sidqi wa dhulli baina yadayka wa 'allimna al mahzun wa sunna bis sirri kal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.